Selamat pagi pemirsa, di video kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya perihal komunikasi lintas budaya yang terjadi oleh pasangan suami istri. Dalam hal ini saya mewawancarai dua orang narasumber, sepasang suami istri yang sudah lama menjalin hubungan pernikahan sejak 2007. Ada dua orang, yang pertama Pak Yosep Rizal, namanya Pak Yosep Rizal, dia adalah orang Minang, tepatnya di Padang, Sumatera Barat. Dan yang kedua, namanya Bu Nina, dia adalah orang Jawa, suku Jawa, tepatnya berasal dari Tulungagung, Jawa Timur. Nah, kenapa saya memilih dua orang narasumber ini? Karena dua orang ini adalah langganan setia atau pelanggan setia saya di Point Coffee, sehingga kami sering melakukan interaksi, sering melakukan komunikasi, dan sudah sering ngobrol. Jadi saya menilai bahwa pasangan suami istri ini memiliki skill komunikasi yang baik. Dan poin pentingnya adalah mereka itu orangnya ramah dan baik. Jadi mereka menerima ajakan saya untuk diwawancarai. Jadi saya pengen tahu nih, gimana sih cara mempersatukan atau mengkomunikasikan orang dari budaya yang berbeda, yang satu dari Sumatera, dari ranah Minang, dengan orang yang berlatar belakang dari suku Jawa, Jawa Timur, di Tulungagung. Nah, gimana sih cara mereka menyatukan kedua latar belakang yang berbeda ini? Nah, simak video berikut ini. Pada wawancara kali ini saya memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, penjelasan bagaimana sih cara menjalin komunikasi sebelum mereka menikah dengan pendekatan budaya masing-masing. Yang satu dari Minang, satu dari Jawa. Nah, gimana caranya sebelum menikah nih ya? Nah, ini jawaban mereka. Pas pendekatan kita PDKT, Ya, PDKT kan biasa aja. Biasa aja sih, macam kayak mode-mode orang malam mingguan sih. Waduh, ini kan pertanyaannya ini Ya, berarti kenalan dulu berarti. Ya, Kenalan lah. kenalan. Bang sanggup nyolong ke rumahnya kayak mau maling. Mau cerita aja pak. Awalnya sih ya susah sih bapak dia. Kalau mamanya masih bisa. Dulu yang aku suka itu megang kepala bapak ya. Dipegang. Karena gini, iya sih. Bapaknya yang terlalu suku. Terlalu suku. Oh, dia terlalu adat Dari bapaknya. Karena bikinnya Bapak nggak suka orang Padang, nggak suka Sunda. orang Palembang, Orang Palembang Sunda. Ke Sumatera nggak suka. Sunda. Tiga. Oh, Palembang, Padang, Sunda. Sunda iyalah karena kan Jawa kan. Enggak sih, kalau Sunda masa trauma dari kakak dia. Oke. Kalau Padang memang mungkin dia lama bergaul Dari Padang awal kan. itu memang nggak suka. Karena orang Padang tau lah katanya kan tak kulitnya lah, tak ininya lah, petong-petongannya. Kan makan pedas lah. Nah, Enggak lah, tapi lebih jago aku makan pedas iya. daripada dia. iya aku enggak. Iya lagi. Santan Kalau berarti, nikah makan paling ngeri dia santan cabai. lah. Ada cewek ini. Itulah tuh awalnya susahnya cuma bapaknya sih. Dekatinya. Karena sampai aku mengucapkan salam aja, bapaknya singkatnya ngomongnya. Waalaikumsalam. Oh, samping dia ini aku ucapin salamnya, aku persingkat dia macam nggak sengaja tuh. Tapi kalau ada dia nih, dia di teras kan datang gitu, nanti bapakku lewat gitu. Pak, Masuk. dia, Pak, macam mertua killer ya kan? Wajar gak sih kan? Karena budaya itu kan salah satu budaya juga pengaruh kan. Karena Iya, memang budaya bapakku nikah. memang nggak Oh, suka. karena skeptis sama suku ya. Iya. Itu kan. Pertanyaan kedua, penjelasan bagaimana sih prosesi adat budaya mereka pada saat melakukan pernikahan? Apakah ada yang lebih dominan atau seimbang? Nah, ini jawaban dari mereka. Pas nikah kami memang udah Siapkan apanya? konsekuensinya kami berdua kayak gini ya. Kami pakai dua adat kan. Kan nikah tuh kalau yang apa? Kita kan konsul sama ini dulu yang wedding sama dulu, orang weddingnya. Maandam kami. Oh, Konsul. sama ketua WO. Enggak, kami Gimana nih ya maandam. nikahnya nih kan gitu. Oke. Kalian kan Padang sama Jawa nih gitu. Jadi konsul pas akadnya kami pakai kebaya nasional. Oke, kebaya nasional tuh berarti Jawa lah. Enggak. Iyalah, kalau kebaya kan memang Jawa lah. Kebaya kan dari Jawa. Kebaya. Kebaya kan Tapi Jawa. nasional belum ini ya. Terus siangnya itu aku di Bali ya, adat Jawa ya, siangnya sore atau siang sih? Siang ke sore, paginya Padang dulu nggak salah kuning kan? Enggak. Ini Jawa dulu merah. Nah, kami pakai Jawa. Siangnya baru Padang. Sorenya baru Padang, Sorenya malam lagi. malamnya baru Selayang. nasional. Baru pakaian nasional. Berarti kan busana tuh dari pagi beda sampai malam menyesuaiin biar enggak ada yang ketinggalan lah.
Kalau itunya prosesi nikahnya Prosesinya lebih ke Jawa sih ya. Iya, ke Jawa. Kami ke karena Jawa. main dia di rumah ceweknya. Satu lagi kan karena tau lah Jawa kan malamnya itu bapaknya sibuk itu. Kami semua ada. Par ke atas kerja tau lah kan. Oh. Maksud kan. Ya. Apa sesuatu yang berbentuk-bentuk itulah. Maksud nggak hujan, belancar. Ini satu adat itu kan tidak kan. Tapi work itu bekerja itu. Iya, bekerja nampaknya. Karena memang pas hari itu memang lagi cerah juga akhirnya. Terus ada yang Apalagi nanam musim cabe, Maret, kan? yang cabe pakai apa itu? Pakai lidi itu, Ah, iya. lidi itu. Lagi itu lagi. Iya gabus itu ya. Nggak tahu pokoknya pakai lidi itu ada cabe, ada entah apa gitu kan ditanam gitu. Buat Ditancap pawang hujan. Iya. Gitu, adat-adat kayak gitu. budaya Jawa untuk menangkal hujan. Tapi kalau masa sih kalau di mana acara menyampros itu yang Jawa aja sih, tidak ada. Semua Jawa. Padang nggak banyak. Ini bukannya Padangan juga itu gitu ya. Padang nggak ada kayak itu. Banyak cuma Jawa sih banyak. Kalau makanan, Oh, makanan baru masuk Padang. makanan kami campur. Campur juga. Ada Jawa, ada Padang. Padangnya. Sebelah sini ayam rendang. Karena kan sebelah sini rendang itu bubur. pasti identik lah ada yang mana Masih ada. Kita nggak ada ayam ya. nggak ada yang Rendang ayam, rendang daging, Rendang daging, telur. telur itu telur terus ini kecap. enggak Jawa kan. kayak Sambal gitu ya, sambal gitu kan. Itu Padang. Saus Padang. itu loh, saus. Oh, saus. terus gulai nangka apalagi ya, lupa aku. Sama sambal hijau itulah. Kan kalau Jawa tuh ada prosesi apa yang celup-celup kaki tuh. Nah, Oh enggak, kami nggak ada. enggak, kami ambil yang kayak simpel. pecah telur gitu yang bijak gitu kan. Kami enggak ambil itu. Pijak kepala kerbau. Itu yang saya bilang. Kalau itu kan kita waktu lama itu prosesnya. Tapi sampai sekarang masih ada tuh gitu. Masih di Masih. Jawa. Kami kalau aku nikah di Jawa ya harus Bisa kayak gitu. Karena ini Jawa tuh. Ini kan kita nggak di tahu. Batam. Kalau Iya. di Batam ini Sesuaiin ini ya. Kalau di Batam itu waktu, biaya lagi. Kalau Jawa kan gampang, semua ada semua. Jadi aku ketemu. Di Batam Kalau susah. nggak dijalanin jadi masalah kan kalau Iya. Jawa. Kalau di Batam kan fair-fair Karena aja. bentroknya dua suku sih. Kalau di Pitin Padang pun nanti saya nggak ada. Udah nggak ke Batam? Tari. Kalau Padang sama kayak udah Melayu lah. Melayu kapur seri. Kapur sini, anggap lagi gitu. Pasti ada pantun-pantun juga kan? Pantun, iya ya pantun. Kan ada silat juga. Silat. Oh. Agak mirip. Karena kayak itu juga. Melayu masih ada tuh kayak gitu. Tapi kalau sama Melayu, Datang dulu, kami jalan dulu nih. Kan itu ke jalan dulu kami kan jalan iya. ke rumah gitu. Ini kan kami kan jalan juga gitu kami bilang kan. Aku pas awal ini jalan juga ke rumahnya. Jalan gak 2 kilometer, 2 kilometer. Nggak, pokoknya deket lah, bawa yang Bawa kembang payung mayang gitu. itu. Kami jalan dulu, Anggar-anggar tuh. mau ikat kayak gitu, jalan. Nah, tapi nggak sampai berpantun, karena ini kan udah campur budaya nih. Jawa ini kan ada berpantun. ada pantun. Masuk ke rumah langsung ketemu penghulu, jadi itu. Dulu ngomong Nah, kalau Padang aslinya kan kita menjelang pos depan rumah pasti ada nih Sambutan dulu, dulu. sambutan dulu, ngomong dulu ada ya. walinya nanti ngomong. Balas pantun, balas Kami pantun. mau kesini, nah ini. Nah, tentang pertunjukan silatnya, Iya, sah-sah kasih siri, baru kita masuk. Tiga tahun masuk lah ini ya, baru kita masuk baru. Itu baru yang ada tuh. Kayak gitu kalau ada Padang. Kalau nikah kami kayak gitu. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Penjelasan mengenai bagaimana sih cara mereka berkomunikasi sehari-hari setelah adanya pernikahan dari perbedaan budaya masing-masing. Nah, ini jawaban mereka. Kalau awal-awal nikah jalan kita masuk 1 tahun, rentang 1 tahun ya. Paling ya kayak larangan lah dari keluarga dia lah gitu, kan ada Jawa kan. Ada yang nggak boleh gini, Pamali-pamalinya. pemalinya pemalinya sampai banyak. aku bilang tuh tanam penangkal gitu. Oh pasang-pasang. Ya, itu sudah itu mulai dia hamil tuh pun udah ada sedikit pantangannya tuh. Kayak kami ya nggak boleh apa? Nggak boleh bunuh serangga. Ah, kayak itu satu nggak boleh bunuh binatang, kan? Apa lagi tuh? Terus bawa gunting atau peniti. Mana-mana man. Iya, ini gue bayar santai. Sama ini ya. Nanti. Iya, awan nanti. Ya kan Den? Itu bos, baru kajian itu. Ah, zaman dulu. Jangan loh. Kasihan loh. Kacau serangga nih, nggak sopan. Habis itu nggak ada kami ini masalah agak apa budaya-budaya. Berarti Paling makanan aja kami. Kayak yang kaget. Yang biasanya mah. Enggak, dia lebih ngikut ke aku. Dulu sih awal-awal nikah tuh aku udah di dokter nih sama kakak abangku nih, sama
pertama tuh bikinnya dia ini bisa masak nggak. Karena kan Iya, kan aku gue nih cek. tau lah kami orang Padang suka makan nih. Kalau saya sedikit makan Ya, juga dia kan. bikin bisa masak nih nampaknya nih bisa nih kata tengok ini dia di depan abang kakakku nih istriku nampaknya nggak bisa masak nih kok Iya, sisa aja iya. makan luar kan rupanya Betul. enggak Oh, jauh di enggak. aspeknya gitu kita terbalik ini jadi jadi tahu dari rupanya aku pun jadi ini juga lah ini kan cuma enggak lah kan Kawan-kawan dia pun nggak nggak nyangka gitu nggak nyangka aku pandai masak. Aku dari SD loh Fadil Apa? masak. Jadi makannya apa? semuanya masak masak aku masak, bikin kue, bikin apa snack cake gitu pandai. apalagi kue karena dulu kan orang tua dia kan jual kue antar-antar gini gitu jadi tahu lah dia Aku tuh dari SD udah masak sendiri, udah semua udah sendiri. Tapi aku mungkin karena udah terlanjur enak kerja kan, jadi jarang aku masak. Pas kali nikah Harus masak enggak semua. juga. Dia nggak awal terlalu. awal nikah kami dia nggak perlu masak dia. Malah kami sering makan di luar juga sih awal belum masak pun dikit-dikit aja tapi ada masak cuma nggak terlalu wajib tiap hari Nggak tiap hari harus ada barang di atas pertama kan meja. kami tengah berdua nih Setahun Jadi, lebih ya. aku. Oh langsung 32. Dulu kan Dari awal kan memang Memang berdua. Kan aku lama baru punya anak tuh, baru hamil. tunggu tahun kita inden nunggu ya inden dulu pesan 2009 nikah, 2009 awal ya Ya, kita jangan nikah. awal. 2010 akhir aku baru punya anak. Jadi seminggu itu paling sekali masak. Sisanya di luar. aku pun orangnya pun nggak tahu lah kalau tawaran Padang kan suami tahu lah gimana harus melayani istri harus pandai masak aku sih ya Sesuai aja. nggak terlalu membanding dia kalau dia masak lah nggak karena selagi aku masih ada duit tuh apa ayo kan gitu aja kalau kita nggak ya masak lah kan gitu kita aja kalau gitu Tapi emang lebih sering jalan-jalannya sih kalau awal-awal nikah mungkin karena penyesuaian kan. Kaget juga. Biasanya sendiri, tiba-tiba berdua, adatnya juga beda, apa beda. Kami lebih sering jalan-jalannya, pacarannya sih setelah nikah itu. Nah, sekarang pertanyaan keempat. Bagaimana sih cara mereka mengakulturasikan budaya mereka yang berbeda? Cara mereka tradisi-tradisi di Minang diterapkan di pernikahan mereka, di keseharian mereka. Tradisi-tradisi Jawa juga sama. Gimana sih cara mereka mengakulturasikan atau menggabungkannya? Ini jawaban dari mereka. nggak ada gitu sih faktornya yang karena faktor gitulah beda kita tidak beda di daerah lain sih Tinggal di Karena orang beda, tahu ya. mungkin beda lah kalau misalnya aku tinggal di daerah Jawa atau dia di Padang mungkin masih Dia ada bakal satu ngikut. masih ada satu Yang alam. yang ngikut tapi karena faktor kita dari beda sudah di merantau, jadi kami sudah tahu porsi masing-masing lah. beda di budaya masing-masing makanya nggak ini nggak bisa menetapkan budaya ini Alami sih. apalagi di Batam ini kan macamnya Melayu tapi nggak Melayu semua Nggak Melayu, netral kayak nasional gitu ya, kayak netral kan kota metropolitan gitu lah kayak kota ya. Dia intinya netral gitu nggak terlalu memaham semua Melayu itu budaya kalau Melayu yang di pelosok-pelosok kan, Iya. di pedalaman-pedalaman di dalam pinggiran Pinggiran-pinggiran. kampung-kampung di kampung-kampung kan. kampung-kampung tua Itulah cara gabungannya gitu lah ya. yes Oke, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Gimana sih cara mereka mengkomunikasikan budaya mereka berdua kepada keturunannya? Bakal lebih dominan dari pihak bapaknya atau ibunya nih? Budaya siapa yang akan diikuti oleh anak-anaknya? Atau malah seimbang? Atau malah membiarkan anak-anak sendiri memilih budaya apa yang mereka pilih? Nah, ini jawaban dari mereka. kami ngasih contoh Kasih contoh. contohnya kayak aku dulu pernah cerita ke anakku gini loh kami dulu di Padang gimana melakukan budaya itu kayak gitu sih gitu pernah aku yang alamin di Padang misalnya aku kasih kami dulu adatnya kayak gini gitu sama orang tua kayak gini adabnya gitu itu kalau ada acara seperti ini ya gitu aku juga bilang aja gitu jadi terserah dia lah Oh, berarti dengan cerita dengan cerita sama perilaku, contoh perilaku aja. jadi dia nerimanya gitu gimana dia nanti dia lah nyikapinya gitu Tinggal cara Gitu dia pula nerima aja. gitu pula dia kalau dia ada kasih peranan gimana peranan dia dulu orang tua dulu di Jawa kasih anak ya itu ya kita jadi nggak mendoktrin gitu ngasih cerita lah gitu gimana dulu pengalaman yang menjalani budayanya gitu itu Kami nggak, kalau soal agama kami nggak terlalu
inilah mendoktrin Mendikte. mereka, mendikte Mendikte. mereka nggak terlalu. Cuman bagi kami berdua ya, anak itu kami lebih utamakan ke agama sih daripada budaya. Budaya. Kalau budaya mereka kan bisa milih sendiri nanti kan. Nah, itu Yang penting makanya. kasih contoh. Masuklah pertanyaan terakhir. Kalau misalnya tiba-tiba anaknya milih, nggak milih sih, tiba-tiba dia pindah ke Maluku, ke timur, milih budaya beda, apa-apa. yang bedanya beda banget. Ya nggak apa-apa, kami nggak Ya. masalah. Nikah sama orang Papua, Iya, sesuai dengan ngikut Papua. yang nanti siapa lah, Terus apa? di mana bumi dipijak. Oke, Nah, istilah itu gitu aja sih modelnya. Kalau dia gitu sih maunya kayak gitu ya. Dia nggak terlalu bawa nama budaya bapak ya. Penting dia Agama. jangan meninggalkan identitas dia adalah gitu intinya. Asal jangan hilang. Nah, Dia dulu dari mana sih? Nah, siapa bapak mamanya harus dia ingat itu gitu. Dari suku mana sih? Nah, itu yang penting dulu. Nanti kalau dia mau kita serah dia lah untuk kalau udah pakem nih sama sejarahnya sendiri, asal usulnya sendiri, barulah dia bebas. Karena kalau langsung bebas aja kan nanti karena dia harus tahu jadi aku ini turunan Padang Jawa nih. Nah, itu yang penting dulu. ya, baru udah bisa berbaur ke yang lain. Iya. Yes. Kalau dia nggak tahu buat dia sendiri Padang Jawa kan nanti terombang ambing, tiba-tiba malah Maluku, bingung nih kan. Aku nih ini. pagi agama. Minimal harus tahu itu dulu dia gitu. Siapa dia dulu gitu. Tapi kesimpulan lagi tak? Ya udah. Nah, ya udah. Berarti kesimpulannya Pak Yosep dan Bu Nina sebagai pasangan berbeda suku antara Padang dan Jawa lebih mengutamakan sudut pandang agama dalam menjalin hubungan komunikasi dan Iya. keluarga. Budaya itu nomor 2. Budaya tetap harus ada, tapi utamanya tetap agama. Apalagi sekarang budaya banyak kan, budaya boti lah kalau dibiarin. Boti budaya ya. Enggak lah. Budaya milenial tuh, budaya orang yang nggak berbudaya itu budayanya. Itu Ngarang kelainan tuh. Enggak, oh. Karena sekarang kan jadi bisa jadi budaya kan. Itulah hasil wawancara saya dengan Pak Yosep Rizal dan Bu Nina. Jadi hal yang saya dapatkan adalah kesimpulannya mereka berasal dari dua suku yang berbeda, dari tanah Sumatera dan tanah Jawa. Lalu mereka bertemu di suatu wilayah yang bukan dari Sumatera juga, bukan dari Jawa juga. Mereka bertemu di tengah-tengahnya, di Batam tepatnya, di tanah Melayu. Mereka sudah hidup lama sebelum nikah. Jadi budaya yang mereka bawa dari tanah masing-masing itu sudah terakulturasi dengan budaya lokal di tanah Melayu. Jadi mereka sebelum menikah sudah menjalani kehidupan sebagai orang perantauan di tanah Melayu di Batam. Jadi sudah apa ya, yang dari Minang ke Batam sudah mengikuti budaya Batam, yang dari Jawa ke Batam sudah terikut oleh budaya Batam. Jadi tidak susah menyatukan kedua budaya ini karena sudah lama terbiasa tinggal di Batam. Jadi mungkin mereka tidak terlalu, dari sudut pandang mereka tidak terlalu mengedepankan budaya atau mengedepankan sudut pandang dari tradisi budaya. Mereka lebih mementingkan atau lebih menomorsatukan dari sudut pandang agama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi budaya agama nomor 1, budaya nomor 2. Jadi hal-hal yang mereka dahulukan seperti proses pernikahan itu dari sudut pandang agama. Begitu pula dengan membesarkan anak-anaknya dan menjalin kehidupan sehari-hari. Jadi Pak Yosep dan Bu Nina adalah salah satu contoh produk pernikahan yang berasal dari perbedaan budaya, namun berhasil dalam menyatukannya dengan cara mengambil sisi-sisi positif dari budaya lokal, budaya yang mereka tinggal saat ini, ini tanah Melayu, dengan mengelaborasikan dengan suku masing-masing, Jawa dan Minang, dielaborasikan dengan tanpa adanya tanpa adanya pengurangan atau menghilangkan dari nilai-nilai agama. Jadi menurut saya ini salah satu contoh yang baik untuk saya, tentunya untuk bekal saya atau pengetahuan saya, dan mungkin untuk pemirsa yang menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga wawancara yang saya lakukan ini bermanfaat untuk yang menonton. Jadi sekian dari saya, terima kasih.